Cuma iblis sok pintar, makanya iblis membantah. Iblis membantah. Kalau sedangkan malaikat tidak, karena memang mereka taat. Ya, orang taat itu sebenarnya lebih cerdas daripada orang yang suka membantah. Nah, wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mengerjakan apapun yang perintahkan. Tahu nggak tahu hikmahnya, mereka laksanakan, karena tahu dia bahwasanya yang berhak memerintah itu Allah. Kalau udah tahu kita yang berhak memerintah Allah, kenapa kita nanya-nanya lagi? Kalau yang memerintahkan itu Allah, kenapa kita bahas-bahas lagi? Jelas Ustaz ya? Nah, makanya orang yang banyak membantah dalam agama ini, ya disebut oleh ulama ini metodenya iblis. Metode iblis. Tapi orang yang langsung percaya dan taat dengan perintah Allah dan Rasul, itu metodenya malaikat. Sebab yang suka membantah, datang berita, dibahas, ujungnya tidak diyakini. Padahal Allah turunkan berita itu untuk diyakini. Lain yang dikatakan, lain pula yang diyakini. Persis seperti kata Mendiang Gus Dur dulu. Ya, apa katanya? Masih ingat? Itu udah apa lagi ya semua? Nggak itu. Jadi ditanya ke beliau tentang apa sifat-sifat berbagai bangsa di dunia ini, dia bilang orang Jepang itu dia banyak kerjanya, sedikit bicaranya. Nah, kalau orang Cina lain lagi katanya, cakap banyak, kerja juga banyak. Lalu disebutkan beberapa bangsa, tapi tidak sebutnya orang Indonesia. Wartawan bilang, kalau Indonesia gimana Gus? Orang Indonesia lebih unik lagi katanya. Apa itu? Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ya, kalau tonton protes lagi ya, Mendiang Gus Dur. Betul juga memang. Lain yang diberitakan, lain yang diyakini, lain yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Kan gitu kita? Nah, sampai terbawa ke dalam beragama. Allah katakan begini, oh tidak mungkin begini. Rasul katakan begitu juga, oh maksud Rasul bukan itu. Ya, dicari hadis semuanya, tetap itu juga kata Nabi. Tidak, bukan itu tuh Rasul, kadang tidak paham apa yang dikatakan Nabi itu. Subhanallah. Ya, berarti Nabi tidak pandai menjelaskan, karena tidak jelas. Kemudian sahabat tidak paham, karena tidak jelas. Kapan jelasnya? Setelah ada ulama di abad ke-4, abad ke-5, dan seterusnya yang berubah. Allah Ustaz. Jadi lain yang diberitakan, lain yang diyakini, lain yang diperintah, lain yang dikerjakan, lain yang dilarang, lain pula yang ditinggalkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jangan jadi seperti itu. Jadilah seperti malaikat, diperintah jangan dibantah, disuruh dikerjakan. Dan alhamdulillah Allah sudah tunjukkan malaikat selamat, tidak berubah predikat. Iblis terlambat berubah dari ahli surga kepada ahli neraka yang kekal abadi. Itu hati-hati Ustaz ya. Hati-hati, baca berita dari Allah, jangan coba-coba untuk menyatakan dah seperti itu, sebab ini berbahaya. Sebab kita memalingkan dari makna yang sudah ditentukan. Dan ini karena apa? Karena mengikut perasaan dan pikiran. Mengikut perasaan dan pikiran, rasanya tidak mungkin, kira-kiranya tidak mungkin. Anda punya bukti fisik? Tidak punya. Terus dari mana main kira-kira? Kemudian Allah beritakan seperti itu, Nabi sebutkan seperti itu, tidak bercanggah berita Allah dan berita dari Nabi. Tiba-tiba pikiran antum bercanggah, dasar nak menyimpang itu, dasar nak menyimpang. Maka hati-hati kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.